Selama beberapa waktu, Nabi Yunus terus berdakwah. Namun, kaumnya selalu saja menentang. Keadaan ini membuat Nabi Yunus sedih dan kecewa. Nabi Yunus berdoa kepada Allah dan memohon petunjuk. Apa yang harus dilakukan untuk menyadarkan penduduk Ninawa ini? Namun, sebelum Allah menurunkan wahyu, Nabi Yunus telah memutuskan lebih dulu. Dia pergi meninggalkan kaumnya. Nabi Yunus berjalan menuju ke pantai. Dia mencari sebuah kapal penumpang dan berniat pergi ke tempat lain. Kala itu, matahari sudah hampir terbenam, dan Nabi Yunus masih bimbang. Apakah langkah yang dia ambil ini tepat? Namun, ketika mengingat kembali perilaku kaumnya yang kejam, Nabi Yunus kembali marah. Dia pun memutuskan naik ke sebuah kapal yang akan berlayar ke negara lain. Nabi Yunus bergabung bersama para penumpang lainnya. Mereka semua saling berbincang. Hanya Nabi Yunus saja yang memutuskan untuk menyendiri. Tiba-tiba saja, angin bertiup dengan kencang. Langit malam yang gelap mulai dihiasi kilatan-kilatan petir, disertai dengan gemuruh yang menggelegar. Badai akan segera datang. Badai mengamuk dengan ganas, membuat kapal terombang-ambing. Para penumpang mulai panik ketika melihat air mulai membanjiri lambung kapal. Kapten, kapal kita mulai tenggelam. Buang barang-barang yang paling berat. Semua awak kapal langsung bergerak. Mereka membuang barang bawaan ke laut untuk mengurangi beban. Meskipun semua barang sudah dibuang, kapal tetap saja terombang-ambing dan hampir tenggelam, seolah beban yang dibawanya masih terlalu berat. Bagaimana ini, Kapten? Salah satu di antara kalian pasti telah berbuat dosa besar, sehingga para Tuhan marah. Nahkoda pun memerintahkan anak buahnya untuk membuat undian. Setelah undian itu jadi, Nahkoda berkata, Sesuai tradisi, untuk meredakan amarah laut, salah satu penumpang harus dikorbankan. Buang saja para budak. Buat apa harus diundi? Bagi yang namanya terpilih, dialah yang akan dibuang ke laut. Undian pertama dilakukan. Yang keluar adalah nama Nabi Yunus. Undian kedua dilakukan, dan yang keluar adalah nama Nabi Yunus lagi. Siapa yang bernama Yunus? Malang sekali dia. Nahkoda menarik undian untuk ketiga kalinya. Yunus, cepat bawa dia kemari. Semua penumpang sepakat bahwa Nabi Yunuslah yang harus dikorbankan agar lautan kembali tenang. Awak kapal berjaga-jaga seandainya saja Nabi Yunus melakukan perlawanan. Namun, Nabi Yunus tidak melawan. Nabi berpikir, apakah ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia telah meninggalkan kaumnya sebelum mendapatkan perintah dari Allah? Nabi Yunus berdiri di samping perahu dan melihat lautan yang bergejolak dipenuhi ombak besar. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Gelapnya malam terasa semakin mencekam. Nabi menutup mata dan memantapkan hati melompat ke laut. Dalam sekejap, dia tercebur ke dalam air yang dingin. Saat Nabi membuka mata, seekor ikan paus yang sangat besar berada tepat di depannya. Ikan paus itu melahap dan menelan Nabi Yunus hingga jauh ke dalam perut. Kemudian, ikan itu menyelam jauh sekali ke dalam lautan. Nabi mencoba menggerakkan tangan, kaki, kepala, dan seluruh tubuhnya. Semuanya masih terasa normal. Alhamdulillah, Nabi masih hidup. Namun, dirinya kini terjebak di dalam 3 kegelapan, yaitu kegelapan malam, kegelapan perut ikan, dan kegelapan dasar lautan. Nabi merasa sungguh berdosa. Dia kemudian bertasbih dan berdoa memohon ampunan. Tiada Tuhan selain Engkau, ya Allah.
Wahai yang maha suci, sesungguhnya aku termasuk orang yang menganiaya diri sendiri. Selama terjebak di dalam perut ikan, Nabi Yunus tidak pernah berhenti bertasbih. Dia bertaubat dengan sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar tasbih Nabi Yunus yang menggema dari dalam perut ikan. Atas kesungguhannya itu, Allah menurunkan perintah kepada ikan paus agar membawa Nabi ke permukaan laut. Ikan itu berenang menuju ke sebuah pulau dan mengeluarkan Nabi Yunus dari dalam perutnya. Allahu Akbar. Nabi Yunus berhasil selamat dari perut ikan tanpa suatu kekurangan. Namun, berada di dalam perut ikan membuat tubuh Nabi menjadi lemah dan kesakitan. Apalagi setelah dia terdampar di pantai. Sengatan sinar matahari membuat kulitnya semakin terbakar. Di tengah rintihannya, Nabi terus bertasbih dan memohon pertolongan dari Allah. Kemudian, Allah menumbuhkan pohon sejenis labu yang memiliki daun lebar untuk melindungi dari sinar matahari. Nabi Yunus bertahan hidup dengan bantuan buah labu beserta daun-daunnya yang lebar. Daun itu mampu melindungi kala panas dan dingin. Beberapa waktu kemudian, Nabi berangsur-angsur pulih dan sehat kembali. Setelah itu, Allah memerintahkannya untuk kembali kepada penduduk Ninawa dan menyampaikan wahyu bahwa Allah telah menerima taubat mereka semua. Nabi Yunus sungguh terkejut melihat kaumnya telah berubah. Ketika Nabi tiba di kota, mereka menyambut dengan hangat. Kami takut akan azab dari Allah akan segera datang ketika engkau pergi meninggalkan kami. Benar, karena itulah kami beriman dan beribadah seperti yang engkau ajarkan, berharap agar Allah mengampuni dosa kami. Subhanallah. Penduduk Ninawa yang tadinya menyembah berhala, kini telah bertaubat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka semua bersujud syukur ketika mendengar bahwa Allah telah menerima taubat mereka. Setelah itu, penduduk Ninawa hidup dengan makmur dan bahagia. Nabi Yunus pun melanjutkan dakwahnya lagi hingga usia 110 tahun.